Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam jumpa dengan saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siberasia, program studi manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, yaitu mempresentasikan terkait dengan jawaban UTS pada periode sebelumnya. Jadi di UTS sebelumnya saya mendapatkan tugas, yaitu meneliti terkait dengan tabel tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi SMP sederajat di tahun 2022. Dari data tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua adalah membuat diagram OGIF dari data tersebut. Yang ketiga adalah provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 80% ke atas. Kemudian menentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai skewness dari data tersebut. Sebelumnya saya mohon maaf tidak menggunakan Zoom, dan saya juga merecord data ini melalui Microsoft Teams dan handphone ya. Saya rekam melalui handphone karena komputernya tidak support untuk item ini, tapi semoga tidak mengurangi apa yang ingin saya sampaikan. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu menentukan tabel distribusi frekuensi dari data SMP sederajat tahun 2022. Baik, untuk langkah awal dari menentukan tabel distribusi, yaitu kita harus memasukkan nilai-nilai yang kita dapat ke dalam sebuah tabel. Jadi setelah kita susun, didapatilah tabel seperti ini. Langkah pertama, kita harus menentukan rank dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Rumus untuk mencari nilai rank yaitu adalah nilai X gitu ya. X maksimum dikurangi dengan nilai X minimum. Jadi dari data tabel ini nilai X maksimumnya adalah 98 ya. Kemudian nilai X minimumnya yaitu 66. Jadi sesuai dengan rumus kita masukkan nilai tersebut. X maksimum dikurangi X minimum, jadi hasilnya sebanyak 32. Kemudian langkah kedua adalah menentukan jumlah kelas. Rumusnya untuk menentukan jumlah kelas itu adalah 1 plus 3,322 dikalikan dengan log N. N dari data ini yaitu sebanyak 34 data gitu ya. Jadi dari data 34 itu kita masukin ke dalam rumus. Jadi yaitu 1 plus 3,32 dikalikan dengan log N, yaitu sebanyak 34. Didapatilah hasil 6,087 dengan pembulatan menjadi 7 kelas. Jadi kita sudah memiliki dua data di sini. Yang pertama adalah ranknya adalah jumlahnya 32. Kemudian jumlah kelasnya kita mendapati 7 kelas. Oke, dari kedua data ini kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mencari kelas interval. Rumus untuk mencari kelas interval adalah rank dibagi dengan jumlah kelas. Tadi yang pertama kita menemukan datanya sebanyak 32. Kemudian kelas intervalnya sebanyak 7 kelas. Jadi kita masukin polanya, kita dapati sebanyak 5 kelas interval. Nah, dari data tersebut ya, dengan diketahui jumlah kelas dan kelas intervalnya, maka tabel distribusinya adalah sebagai berikut. Oke, jumlah kelasnya 7, kelas intervalnya tadi 5 kelas. Kita mulai dari yang terendah sampai dengan yang kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi dari data
jenjang pendidikan dan provinsi SMP sederajat di tahun 2022. Kemudian soal nomor 2, dari data ini kita harus membuat diagram OGIF gitu ya. Jadi kurva OGIF merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antar kelas dengan frekuensi kumulatif masing-masing kelas. Oleh sebab itu, nanti akan terdapat dua bentuk kurva OGIF, yaitu OGIF yang menurun dan OGIF yang meningkat. Jadi hasilnya sebagai berikut. Kita masukkan dulu ya tadi tabelnya. Jadi ada kurang dari dan ada lebih dari gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini, kita masukkan ke dalam ini. Oke. Jadi intinya adalah ditambahkan ya. Jadi yang kurang dari nanti dimasukkan ke dalam tabel ini. Contoh, untuk yang kelas interval 66 sampai dengan 70 kan ada satu tuh frekuensinya, kita masukkan. 70 kan kosong, jadi kita masukkan semuanya. Kemudian untuk yang lebih dari, kita juga masukkan tadi yang lebih dari kelas intervalnya lebih dari 60, kita juga masukkan dengan pola yang sama. Jadi grafiknya adalah seperti ini setelah kita masukkan. Oke. Jadi seberiringan ya yang dari data interval tersebut. Kemudian nomor 3 adalah jumlah provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikan telah mencapai 80% ke atas. Dari tabel kurva OGIF ini ya, kita bisa melihat jumlah provinsi yang tingkat penyelesaiannya telah mencapai 80% ke atas. Oke. Yang pertama, poin yang kita ambil dari pertanyaan adalah lebih dari 80%. Oke. Lebih dari 80%. Jadi kita kelas intervalnya kita bagi kelas. Jadi yang lebih dari 80% artinya kan 81 sampai dengan 100. Oke, kita alihkan dulu. Oke, setelah kita dapatkan data tersebut, kita korelasikan dengan data OGIF itu. Jadi yang lebih dari 80% itu sebanyak 33 provinsi. Oke. Kemudian soal nomor 4, yaitu menentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Jadi rumus dari mean adalah X kali dengan FI kalikan XI dibagi dengan sigma FI. Oke. Yang pertama, kelas nomor 1, kelas intervalnya adalah 66 sampai dengan 70. Frekuensinya sebanyak 1. Nilai X kita masukkan rumus ini ya, kita masukkan rumus ini. FI plus kelas tertingginya ya, jadi ini 70, ini dibagi menjadi 2, menentukan nilai tengah kan artinya tadi kita ngeblank. Oke. Jadi nilai terendah bagi nilai tertinggi dibagi 2 dikalikan dengan ini didapati 80 68. Kita coba pastikan ya dalam Excel. Nah, kita coba buka Excel dulu biar Excelnya mana ya? Oke, kita coba masukkan ke dalam Excel. Tadi nilai terkecilnya 66 kemudian rank tertinggi itu 70.
Aduh, jadi ngehang. Nggak bisa dibuka. Oke, kita pastikan ya nilainya benar atau enggak. Sini. Nilai terendahnya 66, nilai tertingginya 70 bagi 2. Bagi 2. Oh, ini belum ditutup kurung. Oke, 68. Kita masukkan rumus yang sama ke nilai yang lain ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian fx. Jadi kita harus mengalihkan nilai f ini ke dalam x gitu ya. Frekuensi dikalikan dengan nilai x-nya. Jadi frekuensi 1 dikalikan dengan nilai x-nya ini 68. Oke, jadi kita masukkan ke yang lain. Frekuensinya kelas interval 71 sampai dengan 75, frekuensinya 0, nilai tengahnya 73. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya ya. Jadi F dikalikan X, 0 dikalikan 73 menjadi 0. Kita masukkan ke rumus yang sama. Jadi total frekuensi atau N sebanyak 34 dengan nilai Fx 3047. Dari data ini kita, ini kan data total nih. Kita nilai min artinya X sama dengan total nilai dari fx dibagi dengan total frekuensi. Total dari nilai fx sebanyak 3047 dibagi dengan total frekuensinya 34. Jadi didapatilah nilai min dari data pendidikan tadi sebesar 89,61. Oke, itu nilai min. Kemudian kita cari mediannya. Jadi letak median rumusnya adalah median dengan LO plus CI dalam kurung setengah N min F kum per FE, dengan definisinya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita masukkan nilai median sama dengan LO adalah batas bawah kelas yang mengandung median. Jadi yang mengandung median nilai tengahnya itu ada di rank 34 kan dibagi 2 kisaran 17, mediannya kisaran di angka 86. Nah, batas bawah kelas yang mengandung median itu adalah 86 ditambah CI itu apa? Interval kelas. Interval kelasnya tadi di poin nomor 1 adalah 5. Kemudian setengah N, N itu adalah banyaknya data gitu ya. Banyaknya data yang mengandung median itu 17. Kemudian dikurangi F kum, frekuensi kumulatif di bawah kelas yang mengandung median, yaitu sebanyak 6 kelas kalau kita lihat dari data ini, dibagi FE. FE adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median. Berapa frekuensi kelas yang mengandung median? Yaitu sebanyak 11. Oke, dari data ini maka kita masukin ke dalam rumus, didapatilah nilai median dari data tersebut sebesar 91. Oke. Ini ya tadi rumus untuk mencari median. Modus. Oke, lanjut kita ke poin nomor 4, yaitu modus. Dengan menggunakan rumus yang di bab kemarin, rumus mencari modus adalah LO plus D1 per D1 plus D2 kali CI, dengan definisi masing-masing adalah seperti ini. Maka nilai modusnya adalah LMO. Oke.
LO adalah batas bawah kelas yang mengandung modus. Oke, dari data ini udah kita yang paling sering muncul adalah frekuensi 14, yaitu nilai bawah kelasnya 91 ditambah D1 selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya. Oke, jadi 14 dikurangi 11 3. D2 selisih frekuensi yang mengandung modus dengan setelahnya. Oke, 14 dikurangin 3 adalah 11. Jadi 3 plus 11 dikalikan CI, kelas interval. Kelas intervalnya tadi 5. Jadi kita masukkan semuanya, kita pastiin ya ke dalam Excel untuk memastikan benar nggak sih hasilnya seperti itu gitu ya. Kita coba print screen dulu deh, masukin ke Excel gitu ya. Lah kok nggak mau? Ini agak ngehang, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi hasilnya seperti ini. Kemudian nilai skewness. Jujur untuk nilai skewness ini saya juga agak belum paham ya, cuman hanya memasukkan apa yang ada di penjelasan materi sebelumnya, saya masukin rumus ini nih. Dan alhamdulillah hasilnya juga sesuai. Tapi poin pentingnya adalah tadinya saya sebelumnya hanya memasukkan angka-angka tapi nggak pernah ketemu. Akhirnya saya memasukkan nilai ini nih, yang di materi itu ada penjelasan diketahui nilai ini. Setelah saya memasukkan nilai ini, baru kita temukan nilai skewness-nya. Kira-kira itu terkait dengan penjelasan soal dan jawaban untuk tugas di tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.